Dalam berbagai perjalanan yang kami lakukan, bukanlah untuk mengungkap sejarah ataupun sebuah cerita perjalanan masa lampau, tetapi semata-mata untuk berziarah dan ingin tahu keberadaan situs-situs yang sering diceritakan oleh para orang tua. Mengenai cerita dan sejarah tentunya akan berbeda-beda, karena lain tempat, lain cerita, dan lain keyakinan. Dalam perjalanan kali ini, kita akan mengunjungi sebuah situs atau peninggalan. Situs tersebut berada di Gunung Gelis, Dusun Ciomas, Kecamatan Tanjung Medar, Kabupaten Sumedang. Inilah pondok pengurus situs Gunung Gelis. Satu-satunya rumah yang berada di bawah Gunung Gelis. Menurut pihak pengurus, di tempat ini bukanlah makam keramat seperti cerita yang kami dengar dari masyarakat setempat, melainkan hanya sebuah petilasan. Sebelum kita melanjutkan perjalanan, ada sebuah permintaan pihak pengurus terkait akses jalan menuju situs dan rumah pengurus. Ia juga meminta pengadaan penerangan di rumahnya ini. Dan permintaan ini ditujukan kepada siapapun yang ingin membantu. Bapak kulo aya Bapak cenah abdi mah hoyong jalanna sareng listrik. Jalan cenah sameter atuh kanggo nu marapah ka Serang cenah ka kebon jalanna sareng listrik. Jalan cenah sameter atuh kanggo nu marapah ka Serang cenah ka kebon painten mah ieu teuing. Ada akses jalan kang ieu nya kebon. Ieu mah aktivitas masyarakat teh ka dieu langkung ieu pan nu sadidinten teh Serang, nu ka Serang, nu ka kebon, ka dieu teh ayeuna aduh ampun susah. Saya kudu malan atuh dah Bapak teh. Jalanan nih kantun sepetos lebak saat gini kali ditu. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan perjalanan menuju situs Gunung Gelis. Situs petilasan yang ada di Gunung Gelis ini merupakan sebuah goa batu. Goa tersebut bernama Goa Batu Balai dan Goa Batu Balandong. Goa tersebut terbentuk dari batu yang sangat besar sebagai atapnya dan batuan kecil sebagai penyangganya. Menurut cerita, di situs Gunung Gelis ini sempat disinggahi atau menjadi tempat bermukimnya tokoh-tokoh Pajajaran dan tokoh Sumedang Larang. Para tokoh tersebut bernama Raden Gadung, Nyimas Raja Mantri, Raden Sangara, dan Eyang Haji Sulaiman. Mungkin kita semua sudah tidak asing lagi dengan nama Nyimas Raja Mantri. Ia merupakan salah seorang dari istri Prabu Siliwangi. Nyimas Raja Mantri atau Ratu Raja Mantri merupakan salah seorang putri dari Sunan Tuakan atau Prabu Tirtakusuma
cucu dari Sunan Guling. Menurut beberapa cerita, Nyimas Raja Mantri sempat beristirahat di salah satu tempat yang disebut Goa Batu Balai yang berada di Gunung Gelis ini. Baiklah teman-teman, inilah Goa Batu Balai. Sebuah goa dengan atap batu yang sangat besar. Dan tempat kami berkumpul ini sering dijadikan para peziarah untuk mengirimi doa kepada para leluhur yang ada di tempat ini. Abah punten dari Tumaros dugi itu namanya gua naon Abah? Batu Balai, Bapak. Batu Balai. Gua Batu Balai teh panginten peninggalan Ibu Ratu Mas Raja Mantri. panginten disebat Gunung Gelis teh panginten maksana kumaha Abah kapungkurna panginten? Teh panginten ngalingi hanana panginten Mas Raja Mantri janten disebat Gunung Gelis teh eta panginten Gelis. Untuk melakukan penelusuran di Goa Batu Balai ini, kita haruslah hati-hati karena seluruh struktur goa ini semuanya bebatuan yang terbentuk secara alami. Bagi teman-teman yang ingin melihat dan mengunjungi tempat ini, harus tetap mengikuti aturan pihak pengurus. Karena tempat ini bisa dibilang masih sangat angker. Tokoh kedua yang disinggahi di tempat ini bernama Eyang Sangara. Tetapi kami belum bisa mengungkapkan tentang Eyang Sangara yang berada di tempat ini. Apakah yang dimaksud Eyang Sangara itu adalah Raden Kian Santang atau ada tokoh lain yang sama dengan nama Raden Kian Santang? Bagi teman-teman yang mempunyai analisa tentang siapa sebenarnya Eyang Sangara yang berada di tempat ini, silahkan tulis di kolom komentar. Sebelum kita melanjutkan perjalanan ke Goa Batu Balandong, kita akan melihat atap Goa Batu Balai ini. Seperti yang diceritakan tadi, Goa Batu Balai ini terbentuk secara alami dan dijadikan tempat singgah, bermukim, dan tempat tirakat para tokoh baik dari Kerajaan Sumedang Larang ataupun dari Pajajaran. Inilah atap Goa Batu Balai. Sebuah batu besar berbentuk pipih yang menjadi atap Goa Batu Balai ini. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan perjalanan menuju Goa Batu Balandong. Kita kembali kepada cerita 4 tokoh yang pernah singgah dan bermukim di tempat ini. Menurut cerita, nama Goa Batu Balandong bermula ketika para tokoh dan para pengawalnya duduk bersama untuk musyawarah dalam menentukan perjalanan selanjutnya. Selain tokoh dari Pajajaran, ada juga tokoh dari Sumedang Larang, yaitu Raden Gadung. Raden Gadung sendiri merupakan seorang perwira pada masa kerajaan Sumedang Larang. Ia datang ke tempat ini untuk bermusyawarah
dan membantu Raden Wangsawijaya dalam mendirikan pemukiman sebelah utara Kerajaan Sumedang Larang. Selain Raden Gadung, ada juga tokoh-tokoh lain yang datang membantu Raden Wangsawijaya dalam mendirikan pemukiman di sebelah utara Kerajaan Sumedang Larang. Di antaranya buyut di Pasantrenan, buyut di Pamanggala, buyut Singa Saraya, Raden Wirajenggala, buyut Malandang, Layung Kamendung, Ki Sundajaya, dan lain-lainnya. Tetapi hanya Raden Gadung beserta pengawalnya lah yang bermukim di lereng Gunung Gelis ini, yaitu di Goa Batu Balai tadi. Setelah Raden Gadung tiada, tokoh yang menempati tempat ini bernama Eyang Haji Sulaiman. Menurut beberapa cerita, Eyang Haji Sulaiman melanjutkan jejak pendahulunya, yaitu Raden Gadung, menempati situs Gunung Gelis ini sekaligus mengembangkan pemukiman yang dibuat oleh Raden Gadung. Baiklah teman-teman, inilah Batu Balandong. Menurut pengertian, Balandong adalah teras atau bangunan sementara untuk menerima para tamu yang akan menemui tuan rumah. Menurut pihak pengurus, Goa Batu Balandong hanya digunakan untuk bermusyawarah antara para tokoh dan pengawalnya. Seperti namanya Balandong yang mirip dengan teras rumah beratapkan awning atau kanopi tanpa penyangga. Begitupun dengan Goa Batu Balandong ini mempunyai sebuah keajaiban yang sangat unik, yaitu batu yang keluar dari perut Gunung Gelis tanpa penyangga. Adapun pintu dan tembok ini dibuat oleh pihak pengurus untuk menahan percikan air di waktu hujan. Seperti inilah ruangan yang ada di dalam Goa Batu Balandong ini. Apabila ada peziarah ataupun yang ingin melihat situs Goa Batu Balandong ini, pihak pengurus selalu mengingatkan supaya tidak berlama-lama berada di tempat ini. Karena tempat ini tidak ada penyangga seperti batu balai yang ada di bawah tadi. Iya teh namina gua naon apa itu? Ya teh Goa Batu Balandong. Nah, makanya disebut Goa Batu Balandong apa? Itu tempat istirahatna karupun Gunung Gelis, palinten di namian palinten Batu Balandong. Batu Balandong. Batu Balandongna mana apa? Ieu nu paling luhur palinten. Pangluhurna panginten ya. Ieu teh salasna teh ieu teh batu, abahnya panginten. Batu ieu teh mohon. Di luhureun ieu teh batu urang teh nya. Batu agung. Agung pisan abahnya. Pisan. Janten ke uwa nya. Sebetas duha palinten di. Ai kapungkur panginten Ibu Ratu Raja Mantri ge yang aya di dieu panginten nya. Tempat non riungan di dieu panginten nya. Sadayana oge. Badanten di dieu dieu nya tempat kacalikan teh di dieu. Pendopo mereka. Pendopo di dia tempat ngararium sapertos urang di dia sadayana di dia nya ngararium. Dalam perjalanan ziarah di situs Gunung Gelis ini, kita bisa mengambil hikmahnya. Sebuah tempat akan mengalami perubahan cerita sesuai dengan tokoh yang datang dan menempati tempat tersebut. Dan cerita itu akan diceritakan kembali
kepada anak cucunya yang kadang-kadang menimbulkan cerita yang baru. Baiklah teman-teman, kami selalu berharap channel ini bisa bermanfaat walaupun sangat kecil. Setidaknya bisa menunjukkan sebagian tempat atau situs yang diceritakan baik secara lisan ataupun tulisan tentang para leluhur kita. Dari situs Gunung Gelis, Tanjung Medar, Sumedang, kami mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam alur cerita ini. Wallahu wafiq aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.